انتشرت الرحمة والبركة في شهر شعبان وتعظمت الفضائل في شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالجنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله معدن العلوم والحكام والعرفان. اللهم فصل وسلم وبارك على خير البرية والإنسان حبيبنا شفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث بأفضل الملال والأديان وعلى آله وأصحابه وأتباعه في كل وقت ومكان. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ahli baiti ajma'in. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al 'amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddisin وأئمة الأربعة المجتهدين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ونخص خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المريبري نفعنا الله به بعلومه في الدارين. له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berjumpa kembali. Ini saya ketiga kali tapi untuk kajian kitab ini memasuki pertemuan kita yang kedua. Kalau yang kemarin kita sudah baca sedikit pengantar dari kitab ini, kitab Irsyadul Ibad. Pada pagi hari ini kita akan mulai masuk ke kajian babnya. Pertama ini kita tentang iman. Mari seperti biasa Bapak Ibu sekalian, mari sebelum kita mulai sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita ini diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan jika ada di antara kita sedang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada di antara kita mendapatkan kesulitan atau mendapat masalah, mudah-mudahan diangkat kesulitan, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan solusi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa diberikan sehat, afiat, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan putra-putri yang soleh dan solehah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
Bila pagi ini kita masuk mulai pembahasan pertama yaitu bab iman. Bapak Ibu tahu apa itu iman? Ingat nggak pelajaran waktu sekolah? Bapak ingat iman itu apa Bapak? Nah ini yang paling penting Bapak. Iman itu kalau secara bahasa dari kata amanah yumin, artinya iman itu kalau dalam bahasanya artinya percaya dan yakin, percaya dan yakin. Tapi kalau menurut pengertian syariat, pengertian ilmu kalam, pengertian para ulama, yang dinamakan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu membenarkan dengan hati kita, tasdikun bil qalbi, wa iqrarun mengikrarkan, melafazkan, mengucapkan dengan ucapan kita, dengan lisan kita, dan yang terpenting wa amalun bil arkan, melaksanakan dengan perbuatan kita. Jadi kalau bilang percaya doang mah ya masih tahapan iman yang paling rendah Bapak. Saya percaya doang tapi soalnya kagak menjalankan perintah-perintahnya kagak, itu baru ketahapan iman yang paling awal. Makanya kalau iman yang paling awal itu ya memang kalau udah menekan syahadat ya kita sudah termasuk orang Islam. Itulah iman lebih berat daripada itu. Makanya kalau namanya iman konsekuensinya kan dalam Al-Quran itu kata-kata iman itu selalu disambung dengan wa'amilus shalihat. Iman itu tidak cukup hanya iman percaya doang, kalau disambung dengan wa'amilus shalihat, selalu mengerjakan yang baik-baik. Maka dalam Al-Quran sering itu wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu, apalagi wa amilus sholihat disambung terus wal ladzina amanu wa amilus sholihati wa amanu ala rabbihim, selalu gitu. Jadi iman itu selalu disambungkan dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Maka iman tidak cukup dengan percaya. Maka ketika dalam Al-Quran Allah menyebutkan al-mu'minun itu juga penjelasannya pasti panjang, konsekuensinya pasti panjang. Sebagai contoh dalam surat Al-Mu'minun itu Allah berfirman qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kan tidak cukup banyak percaya. Dan penjelasannya apa selanjutnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, beriman itu gimana ciri-cirinya? Yang pertama kalau sholat itu khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat itu. Contoh orang-orang depannya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi begitulah. Kalau iman itu pasti selalu bersambung dengan amal yang lain, selalu ada kaitannya dengan amal yang lain, karena iman saja itu tidak cukup. Jadi kalau iman itu pasti mengandung konsekuensi, membutuhkan talafut atau pengakuan ikrar, pengakuan di lisan, dan yang terpenting membutuhkan amalun fil arkan. Kita beriman kepada Allah, yang pertama kita yakin, percaya, terus kemudian kita mengucapkan ikrar di lisan dengan mengucapkan kalimat syahadat, dan yang terpenting wa amalun bil arkan, melaksanakan dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Kalau kita percaya Allah ya kita menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka yang pasti kalau orang beriman yang sebenar-benarnya, maka dia pasti orang muslim yang baik. Tapi kalau orang sebutan orang Islam belum tentu dia beriman yang baik. Karena kalau ada kan macam-macam, pengen nikahin orang pindah agama, baca syahadat, terus nikah balik lagi ya. Itu Islamnya cuma semua nikah doang. Nah ini itu termasuk orang Islam tapi imannya belum. Maka dalam banyak hadis kan disebut sering tuh la yu'minu ahadukum
tidaklah beriman dengan sempurna salah seorang dari kalian semua, kata aku ahabbaini, sampai aku lebih dicintai dibandingkan dengan dirinya sendiri. Terus banyak lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma uhibbu li nafsi. Jadi begitu, iman itu selalu banyak konsekuensinya. Maka pada hari ini kita akan membaca tentang iman, kita kajiannya tentang iman. Dan untuk menguatkan iman itu kemudian musannif kita ini mengajak kita untuk merenungkan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Mari sama-sama kita baca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala, telah berfirman siapa Allah ta'ala. Firman Allah bagaimana dalam Al-Quran? Untuk semakin menguatkan keimanan kita diajak untuk merenungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajak untuk bertadabbur. Allah telah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ubudu, sembahlah olehmu, beribadahlah engkau, rabbakum, kepada Tuhanmu, allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan siapa Rabbukum terhadap kamu, wallazina, dan telah menciptakan orang-orang min qablikum sebelum kamu semua, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah, untuk menumbuhkan, mentasdidkan keimanan kita kepada Allah, mengokohkan keimanan kita kepada Allah, yang pertama dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah yang telah menjadikan kita, telah menciptakan kita. Jadi melalui ayat ini Allah menyuruh kita Bapak Ibu untuk menciptakan, untuk merenungkan penciptaan diri kita. Jadi kita disuruh berpikir, membayangkan penciptaan diri kita, mulai dari kita belum ada sampai kita sudah ada hadir di dunia ini, mulai dari kecil, dewasa, tua, bahkan kita ketika kita nanti berpulang kepada Allah. Ini adalah apa? Karena dalam penciptaan manusia inilah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tanda atau kita bisa menemukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Coba mari kita pikir Bapak Ibu sekalian. Allah menciptakan kita itu dari awal, dari kita sebelum ada. Kita itu diciptakan oleh Allah dari awal, Bapak. Pertama dalam ayat Al-Quran itu min turabin. Kita itu kalau dalam surat Al-Hajj ayat 5 itu fa inna khalaqnakum min turabin, dari tanah. Maksudnya bukan kita dari tanah di kepol-kepol dibentuk orang ya gitu ya, bukan. Maksudnya dari tanah itu kita ada itu karena kita berasal dari saripati makanan yang kita makan. Kita ada itu hadir ke dunia ini berasal dari cairan hina yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, yang cairan itu nutfah, sperma, mani itu adalah hadir dari makanan yang kita makan. Makanan kita makan dari mana Bapak asalnya kalau kita pikir Pak? Dari tanah. Karena semua makanan yang kita makan itu tumbuhnya dari tanah. Bahkan segala apapun yang ada di dunia ini Pak, kita dari tanah, ketika kita sudah berpulang juga kembali ke tanah. Maka kita disebutnya min turabin. Kita ini berasal dari tanah Pak Eko berganteng ini juga dari tanah Pak. Aslinya Bapak ya, dari tanah Bapak Ibu yang cakep-cakep begini. Nah ini dari tanah semua loh Bu. Makanya dikatakan di sini wa inna khalaqnakum min turabin, dari tanah. Dari tanah yang kemudian dicetak, dijadikan oleh Allah summa min nutfatin, disampaikan dari tanah, diambil dari patinya, kemudian jadilah satu cairan yang menjadi benih hidup dari manusia yang namanya nutfah atau sperma atau mani. Lalu dari nutfah ini kemudian kata Allah Subhanahu wa taala summa min alaqatin,
Ketika sudah terjadi hubungan pasangan suami istri, maka kemudian dia berubah menjadi segumpal darah pertama. Jadi segumpal darah setelah nutfah, dia beralih menjadi segumpal darah min alaqatin. Setelah segumpal darah, summa min nutfatin. Kemudian segumpal daging dari darah, daging dari air, cairan air berubah menjadi darah, kemudian menjadi daging. Ini yang bisa menciptakan kayak gini siapa, Pak? Nah, iya. Manusia bisa nggak begini-begini? Nggak ada yang bisa. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu setelah menjadi daging ini, kemudian setelah 4 bulan mulai ditiupkan roh ke dalam jasad satu segumpal daging itu. 4 bulan atau 6 bulan ditiupkan 4 bulan ya dalam hadis itu ditiupkanlah roh ke dalam diri daging itu. Maka ketika bulan 4 bulan ini mulai ada denyut-denyut dalam perut seorang ibu. Terasa tuh kalau 4 bulan tuh. Mohon maaf kan dia pengalaman tuh, saya nggak pengalaman tuh. Kalau udah 4 bulan tuh yang mana tuh mulai ya tuh. Sampai mulai terasa nendang-nendang perut itu umur berapa biasanya tuh? 4 bulan atau 6 bulan tuh. Nah, makanya ketika dalam kandungan inilah proses menselehkan anak itu dimulai, Pak. Jadi kalau dalam konsep Islam itu Bapak, usaha untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh itu mulai dari bahkan dari sebelum kelahiran, Bapak. Jadi kalau pengen kita anak soleh itu, pengen anak kita soleh itu, kita harus memulainya dari sebelum anak kita lahir. Bahkan dalam konsep Islam itu untuk mensolehkan anak dari pertama, Pak. Ini dari sebelum ada anak. Nah, kita baru mau berolahraga malam itu, Pak. Dalam Islam tahu berolahraga malam, Bu? Ya, sama pasangan kita tuh itu baru mulai itu udah kita disuruh baca ada doanya kan Pak ya, Bismillahirrahmanirrahim, janibna syaitan wa janibi syaitan. Apa nggak bulannya Bu? Wah gampang, makanya anaknya susah soleh Bu. Dari awal harus ada doanya, kayak apa ya? Jadi itu, maka dalam konsep mensolehkan anak itu dari awal, dari ketika kita akan berikhtiar menghadirkan anak kita ke dunia, mulai dalam bahasa membikin anak itu kita sudah harus berdoa. Lalu ketika anak itu sudah ada di perut, ketika anak itu sudah mulai terasa nendang-nendang, kalau dalam ini kan terasa nendang itu dianjurkan bagi kita, Pak. Kalau ibu-ibu ini mohon maaf, ini pelajaran ibu. Jadi kalau anak sudah mulai nendang-nendang itu disuruh ngelus-ngelus, Pak. Perut kita itu udah anjurannya. Karena menurut penelitian ilmiah Bu, itu adalah ketika anak nendang-nendang itu kemudian kita elus-elus itu dia mulai merasakan rangsangan. Nah, ketika anak kita bayi nendang kita elus-elus kan dia diam Bu ya. Diam. Nah itu menandakan itu adalah ungkapan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Jadi kalau bayi itu sering dilus-elus kalau nendang itu dia diam, itu nanti dia akan, kita sebagai orang tua itu berarti sedang menyampaikan kasih sayang dan menyuruh dia itu anteng. Nah, jadi anak itu kalau sering dilus-elus, kalau nendang dilus-elus itu sama anaknya jadi penurut tuh. Nah, taat sama orang tua. Itu filosofinya tuh. Nendang terus ketika anak-anak itu umur 6 bulan sampai 8 bulan itu sudah mulai bisa mendengarkan suara-suara yang dari luar. Suara ibunya itu ketika anak umur dalam kandungan 7 bulan itu udah bisa mengenal suara ibunya. Makanya kalau dalam konsep Islam itu perdengarkanlah ketika anak kita di kandungan umur 7 bulan 8 bulan itu suara yang baik-baik. Nah, kalau orang-orang barat kan terapinya beda Bu. Kalau anak-anaknya udah usia segitu diperdengarkan musik-musik. Nah, musik klasik, musik macam-macam. Nah, kita kalau orang beriman ya jangan musik lah Bu. Kalau bisa didengarkan bacaan Al-Quran, didengarkan bacaan sholawat, sambil ngapain dengan nyanyi-nyanyi sholawat, baca-baca Al-Quran. Kalau anaknya udah 7 bulan, nah itu bagian upaya dari ikhtiar kita untuk menjadikan putra-putri kita itu menjadi soleh dan solehah. Nanti juga sama terus sampai ke udah lahir, mulai dari lahir kemudian diazankan, ya kan Pak? Diazankan siapa? Putra-putrinya Pak ya? Diazankan itu apa? Agar dia kalimat pertama yang didengar itu oleh anak adalah kalimat
Allah. Jadi kalau uangnya, jadi dia menjadi anak yang soleh itu besar. Kenapa? Kalimat pertama yang didengarnya adalah kalimat Allah, maka sampai besar dia akan selalu terngiang-ngiang dalam hatinya kata-kata Allah itu. Jadi jika suatu saat dia udah mulai tumbuh, akan mulai mencari tahu apa sih Allah, siapa sih Allah, maka dia akan cenderung menjadi anak yang baik. Nah itu makanya dalam konsep Islam seperti itu Pak. Jadi untuk menjadikan anak kita soleh baik-baik ke sini Pak. Jadi penciptaan kita itu kemudian dari tadi tanah menjadi nutfah, cairan sperma, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian segumpal daging itu sebuah mukir fil arham liman nasya'u ila ajalin musamma. Segumpal daging itu kemudian ditempatkan di rahim ibu sampai masa waktu yang telah ditentukan. Biasanya orang hamil berapa Bu? 9 bulan Bu. Pernah dengar gak Bu? Orang hamil sampai 4 tahun Bu? Ibu gak dengar ya? Makanya kalau dalam fikih itu Bu, lamanya kehamilan itu paling banyak 4 tahun Bu. Jadi paling pendeknya itu 6 bulan, agilabnya itu biasanya itu normalnya 9 bulan, tapi paling lama kehamilan itu 4 tahun dalam konsep fikih. Mengapa? Karena itu kejadiannya nyata Bu. Ada orang Bu yang hamil 4 tahun Bu. Pernah dengar Bu nama Imam Syafi'i Bu? Pernah dengar Bu? Oh nggak pernah dengar ya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu yang mazhab Imam Syafi'i Bu, mazhab Syafi'i yang mendirikan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu hamilnya dia ada di perut ibunya 4 tahun Bu. Makanya jadi orang ya begitu. Dari hamilnya nggak istimewa, begitu beliau lahir juga menjadi orang yang istimewa. Jadi beliau itu hafal Al-Quran masih dalam usia 6 tahun atau 9 tahun, hafal 700.000 hadis yang selalu disortir menjadi sekitar 20.000 hadis. Itu kecerdasannya luar biasa. Dia itu hamilnya 4 tahun Bapak Ibu. Bayangin ibunya itu gimana itu ngandung 4 tahun tuh. Ngandung 9 tahun aja 9 tahun. Ngandung 9 bulan aja rasanya gimana Bu? Wah capek Bu ya. Tapi kok mau terus Bu bolak-balik Bu. Yang ngandung 9 bulan aja kita udah capek kan Bu ya. Mau tidur miring gak enak, mau lagi tekur. Ya kan? Itu baru 9 bulan Bu. Bayangin ini ibundanya Imam Syafi'i itu hamil beliau itu 4 tahun Bapak. Nah, bayangin kan. Terus Imam Malik, pernah dengar Imam Malik ya? Imam Malik juga sama Bu. Ini orang-orang hebat dari mata orang kecerdasan luar biasa. Hamil beliau tuh di dalam kandungan ibunya itu berapa? 3 tahun Bu. Bayangin ya. Di Indonesia kan nggak sih Pak orang hamil selama ini Pak? Kalau kita kan istri kita hamil 9 bulan lewat dan keluar-keluar aja udah panik kita kan Pak ya. Dari periksain dulu ini posisinya di mana sih, takut ketubannya udah pecah juga macam-macam. Tapi itulah faktanya. Jadi orang zaman dulu itu ada seperti itu. Imam Syafi'i itu 4 tahun, Imam Malik 3 tahun. Mereka berakhir jadi orang-orang luar biasa karena Allah memberikan keistimewaan kepada. Jadi lahirnya sampai segitu di kandungan Imam Syafi'i, Imam Malik itu sampai 4 tahun sama 3 tahun. Kita balik ke sini. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memikirkan penciptaan diri kita. Jadi dari segumpal dari tanah, terus nutfah, terus segumpal darah, segumpal daging yang diletakkan di rahim ibu sampai waktu tertentu. Ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, 9 bulan, ada yang 4 tahun, 3 tahun. Itu adalah ajal bersama waktu yang ditentukan oleh Allah. Summa yukhrijukum tiflan, kemudian Allah mengeluarkan kalian kita semua ini menjadi anak kecil, litablugu asyuddakum, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Wa minkum may yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur. Dan kemudian ada di antara kita yang meninggal dalam keadaan yang normal biasa usia dewasa. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur. Ada yang meninggalnya sampai tua renta sampai pikun, sampai gak tahu kenal apa-apa lagi. Yang dulunya tahu apa-apa menjadi tidak tahu apa-apa. Orang kadang-kadang begitu apa ya? Dari dulu tahu apa-apa menjadi lagi tidak tahu apa-apa.
kacamata dipegang, ditaruh di jidat, dicari, mana kacamata saya? Udah makan 3 kali masih nanya, mana makanan saya? Belum dikasih makan. Kalau udah makan 3 kali barusan makan, piringnya masih belum dicuci. Mau nanya lagi tuh orang yang sudah rentang. Makanya kata Rasulullah SAW, kita diajari berdoa dan kita tidak sampai menjadi tua renta yang pikun, tidak tahu apa-apa. Orang yang terbaik memang umurnya umur yang panjang umurnya dan bagus, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu, tapi tidak pikun. Kalau orang pikun kasihan Bapak, kasihan orangnya, juga kasihan yang merawatnya. Karena itulah Rasul kita diajarkan Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubli wal bukhli wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan, kepayahan, wal jubli wal hazan, dari ketakutan, wal haram, dan dari pikun, dan kita terhindar dari pikun. Itu macam doa yang sering kita bacakan. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubli wal bukhli wal haram. Itu mudah-mudahan kita tidak dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang pikun. Umur panjang bagus, banyak amalnya bagus, tapi mudah-mudahan jangan sampai kita pikun. Karena itulah kalau pikun, itulah ujian yang besar kalau ketika pikun itu dari untuk orang itu maupun untuk keluarganya. Jadi kita lanjut. Inilah kita disuruh menciptakan, membiarkan penciptaan kita mulai dari di dalam kandungan perut ibu, kemudian dia terlahir sampai kemudian tua. Terus juga dalam hal keseharian kita kan, itu kita disuruh berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu disuruh merenungkan tentang segala yang kita nikmati di dunia ini. Itu adalah juga merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, kalau kita berpikir tentang diri kita ini Bapak, maka kita akan menemukan bahwa nikmat Allah itu luar biasa kepada diri kita. Pernah nggak Ibu menghitung, Bu? Berapa kali Ibu bernafas dalam sehari? Ayo, tebak-tebakan. Ibu berapa kali bernafas sehari, Bu? Nah, itu menurut penelitian dokter begini, Bu. Menurut bidang kesehatan kita itu bernafas sehari itu 23.000 kali tarikan nafas. Nah, kita kan sering mengusap nafas, Bu. Nah, ya itu kalau kita hitung, Bu, ini menurut penelitian kesehatan, Bu, bukan saya ngomong, ini pakarnya, Bu, yang seluruh ilmu kesehatan menyatakan kita bernafas itu sehari berapa kali? 23.000 kali tarikan nafas. Nah, dari 23.000 tarikan nafas itu kita membutuhkan 11.000 liter udara, Bu. Yang 20%-nya atau 2.200 itu adalah dalam bentuk oksigen. Jadi sehari itu kita nafas, Bu, oksigen yang kita butuhkan itu 2.200 liter oksigen, Bu. Kalau orang-orang di rumah sakit lagi sakit jantung apa yang sesak nafas itu, harga oksigen per liter berapa, Bu? Ayo, per liter berapa Pak oksigen, Pak? 1 liter itu minimal, Bu. Itu mahal yang paling murah, Bu. Kan istri saya perawat, Bu. Pamer di kita. Oksigen itu yang paling murah, Bu. 1 liter itu 25.000, Bu. Terus kali ini, Bu, coba kali ini kita sehari membutuhkan 2.200 liter kali 25.000 berapa, Bu, sehari kita butuhkan hanya untuk oksigen, untuk bernapas. Kalau dikasih gratis sama Allah, 2.200 liter kali 25.000 itu ada berapa? Itu sekitar 5.500.000 itu sehari, Bu. Nah, Ibu, ini dikasih gratis oleh Allah sehari bernapas. Kan kalau kita hitung oksigen yang kita hirup itu sehari saja itu 5.500.000. Lalu kalau setahun berapa, Pak? Nah, ini saya kan ngajak Ibu berpikir, Bapak berpikir nikmat Allah itu seperti itu. 5.500.000 itu kali setahun berapa, Bu? 2.007.500.000. Saya hitungin, Bu, saya baik Bu hari ini, Bu. Jadi setahun itu 2.007.500.000
bawa sekarang? Ayo Bu, umurnya berapa Bu? Kalau 70 kali 2 miliar 7.500.000 berapa Bu? Itu dikasih gratis Bu sama Allah. Itu baru nafas Bu, baru nafasnya doang, belum mata kita Bapak. Allah menciptakan kita itu dengan sempurna. Mata kita harganya berapa Pak? Satu mata berapa Bu? Kalau orang buta itu operasi mata aja berapa mahalnya Bu? Ratusan juta. Belum ginjal kita Bu. Ginjal berapa Bu? Nah ini kita yang kadang-kadang tidak terpikirkan Bapak Ibu. Makanya dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk memikirkan tentang penciptaan kita. Kan dalam penciptaan kita itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terbesar lagi kita ini dikaruniai oleh Allah berupa otak. Nah, otak manusia inilah sebenarnya nikmat Allah, karunia Allah yang paling besar. Ibu cantik nih, tapi nggak punya otak, bagaimana tuh? Bapak ganteng-ganteng nih, masnya ganteng-ganteng tapi nggak punya otak, bagaimana kalau otaknya nggak jalan Pak? Bagaimana mau nggak Bapak? Nah itulah karunia Allah, otak ini biarpun kecil segini Pak, ini melebihi prosesor yang ada di komputer. Kalau komputer itu kemampuannya terbatas Bapak, tapi kalau otak manusia ini adalah rahmat Allah yang luar biasa, mempunyai kapasitas dalam penelitian itu 10 neuron. 10 neuron itu kalau dihitung-hitung, satu neuronnya aja punya kemampuan 1 byte atau sekitar 10, semuanya 10 neuron itu kalau dihitung-hitung gampangnya aja itu menjadi 10 miliar byte. 1 byte itu jangan gede Pak. Yang HP itu berapa? Cuma berapa giga Pak? Itu HP segitu aja Bu, yang hanya giga itu mampu untuk menyimpan memori yang demikian besar. Foto, video, daftar nomor telepon itu tersimpan oleh HP kita yang memorinya hanya gigaan Bu. Ini otak manusia itu baik. Maka ketika kata para peneliti, jika otak manusia itu dilatih dengan baik dari kecil, maka dia akan mempunyai kemampuan mengingat yang luar biasa. Karena kemampuan yang 10 miliar byte itu memungkinkan otak manusia itu untuk menyimpan sebanyak mungkin informasi. Maka jangan heran kalau orang yang dilatih otak dari kecil, biasa belajar, biasa macam itu cerdas betul. Makanya pernah dengar Bu, nama Imam Bukhari Bu, yang sering kita sebut dari hadis itu Rawahul Bukhari, itu cerdasnya luar biasa Bu. Beliau itu hafal hadis itu sampai 1 jutaan hadis, yang disortir lagi itu menjadi tinggal 100.000 hadis. Tuh, coba itu hafal 100.000 hadis Bu. Ibu hafal hadis berapa hadis Bu? Dulu satu aja kita ada. Malu biniat ada mereka hafal hadisnya. Imam Bukhari itu hafal hadisnya sampai segitu Pak, 100.000 hadis. Mungkin gak? Mungkin otak manusia karena kita yang paling sederhana Pak, memori kita Pak, cerita waktu kita mulai dari kecil masih ingat kan Pak semua Pak. Nah itulah kemampuan itu, baru kemampuan kecil dari otak kita Bapak Ibu, baru sebagian kecil dari kemampuan otak kita itu sudah sampai segitu daya ingat kita sampai waktu kecil. Saudara-saudara kita ingat di kampung gimana waktu cerita kita masih ingat, masih merekam otak kita. Nah itu salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita disuruh berpikir tentang wafi khalqikum wa ma bassa fihima. Dari wafi khalqikum wa ma yusufi ayatun mungkin. Jadi itulah bahwa dalam penciptaan kita itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada yang mampu menciptakan seperti karya Allah. Manusia ini adalah karya Allah. Maka pikirkanlah, tadaburilah apa yang ada dalam diri kita sebagai salah satu wujud kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru mulai belum satu ayat sudah jam segitu kan. Jadi baru tentang manusia ya. Makanya dalam ayat yang pertama untuk meningkatkan keimanan kita ini, Allah menyuruh kita untuk memfikirkan tentang penciptaan diri kita, mulai dari proses awal sampai kita berlahir ke dunia dengan
segala kelebihan, dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu adalah semua wujud dari kekuasaan atau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita diperintahkan oleh Allah, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kita semua ini dengan penciptaan yang sempurna, inna khalaqal insana fi ahsani taqwim, dengan wujud yang paling sempurna, bukan hanya badannya tapi juga sisi rohaniah, juga sisi batiniah. Itu kita manusia adalah makhluk yang paling terbaik, makhluk yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya Allah semua menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau memikirkan tentang ciptaan Allah, tentang diri kita, maka dalam ilmu kalam itu, kalau kita ingin mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, pikirkanlah, bacalah tiga hal. Bacalah, renungkanlah, bacalah tiga hal. Yang pertama, ayat Qur'aniyah, ayat Quran itu memberikan pencerahan kepada diri kita untuk meningkatkan keimanan kita. Yang pertama, bacalah ayat Al-Quran. Yang kedua, bacalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa? Ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta, mulai dari gunung, laut, matahari, bulan, bintang. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang mau mungkin seperti itu? Yang menciptakan seperti itu siapa kalau tidak Allah? Kita bikin kursi aja susah, ya Pak. Bikin kursi, bikin lemari yang dibutuhkan orang tertentu, tapi membuat makhluk kecil yang bisa hidup. Contohnya nih, nyamuk tuh, semut tuh, sekecil itu lengkap gitu loh Bu. Nyamuk itu yang sekecil itu, semut yang sekecil itu, kakinya ada, terus matanya ada, kalau kita pakai kaca besar itu yang hidup lagi Pak. Nyamuk itu yang sekecil itu bisa hidup, bisa gerak. Coba kalau bikin robot, manusia yang bikin robot, ada nggak yang sekecil itu Bapak Ibu? Robot. Kalau sekecil itu jelimutnya kayak apa? Baru bikin jam aja kita benerin jam. Kalau mau benerin pasang baterai aja kita pakai kaca pembesar. Tapi apa nggak butuh itu? Bikin nyamuk yang sekecil itu, udah kecil, bisa bikin orang sakit kali Pak. Ya kan? Nyamuk itu yang sekecil itu bisa bikin orang sakit, bisa cikungunya, bisa demam berdarah. Padahal sekecil itu, makanya dalam orang masalah mau datang kalau saya di bawah masalah mau datang. Jadi Allah tidak malu untuk menciptakan makhluk yang sekecil nyamuk itu sebagai perumpamaan, sebagai ibarat bagi kita. Tapi disitulah tanda-tanda kebesaran Allah. Hanya seekor nyamuk yang sekecil itu bisa mengakibatkan hal-hal yang luar biasa, bahkan bisa menyebabkan kematian seseorang jika terjadi penyakit yang dari nyamuk. Itu kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir yang simpel-simpel, yang sederhana. Jika kita mau berpikir, hal itu pun akan mengantarkan kita kepada keimanan yang semakin besar, keimanan yang semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita baca lagi satu lagi ayat, nanti di pertemuan berikutnya baru kita masuk ke hadis. Karena ini waktunya juga memang membicarakan ini panjang lebar, dan satu ayat saja sudah membutuhkan waktu yang. Jadi terus ayat yang kedua, supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tebal keimanan kita kepada Allah, Allah juga mengingatkan kita untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya akan disediakan siksa yang sangat pedih di akhirat nanti. Wa lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, maka di akhirat nanti dia akan dipersiapkan untuknya siksa neraka sa'ir, siksa neraka yang sangat panas. Inilah ancaman Allah untuk orang-orang yang tidak beriman. Jadi pengantar kita ini tentang beriman, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah dan melihat
fenomena penciptaan kita dari awal sampai akhir, dari kematian kita, kemudian kita diperintahkan dengan hal itu untuk semakin beriman kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak beriman, tidak bersyukur kepada Allah, karena itu akan mendatangkan siksa Allah di kehidupan akhirat. Nanti pembahasan berikutnya tentang keimanan ini mulai masuk rinciannya, rukun iman apa, rukun Islam apa. Itu tapi untuk awal saja. Nanti akan ada hadis, salah satu hadis nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Cukup ya Bapak ya, waktunya saja cukup. Ya. Baik, mari sama-sama kita tutup tahun kita dengan bacaan akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Ibu ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak sekalian mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi